Lesti Kejora dan Rizky Bilar mengaku terus terang bahwa mereka sempat nikah siri. Pengakuan keduanya membuat banyak pihak terkejut. Kini Ustadz Soulmate pun angkat bicara mengenai perihal nikah siri yang dilansir di YouTube Star Story Jumat 1 Oktober 2021. Soal syarat dan rukun soal pernikahan siri maupun pernikahan secara negara, semua sama harus berdasarkan hukum Islam, ujar Ustadz Soulmate. Hanya saja kalau pernikahan resmi negara ada catatan negara, tapi kalau siri tidak ada catatan di negara dan melibatkan beberapa keluarga, ujar Ustadz Soulmate. Dari namanya aja udah siri, senyap. Jadi wajar kalau tidak terdengar oleh siapapun, ungkapnya. Ditanya lagi kalau sudah menikah siri dilakukan nikah lagi, Ustadz memberikan jawaban. Karena waktu nikah siri mungkin tidak secara luas atau tidak bisa dilihat secara banyak. Akhirnya dibuat salah satu acara untuk disaksikan banyak orang. Bicara soal hukum tidak apa-apa, terangnya. Disebutkan juga jika hal membatalkan pernikahan. Dengan adanya ijab kabul kembali, akad nikah kembali itu tidak membatalkan pernikahan yang pertama, terangnya. Soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar tidak melaporkan pernah nikah siri ke lurah saat akan melakukan nikah resmi, dijelaskan Ustadz Soulmate. Ya, tidak mengapa karena sejak awal sudah siri. Yang gak boleh mengakui tidak pernah menikah kalau pernikahannya dicatat oleh negara, ujar Ustadz Soulmate. Maka dianggap dalam hukum negara sudah tercatat. Kalau sir udah diem senyap enggak kedengaran, jadi wajar aja kalau lurah enggak tahu, ujarnya. Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar baru saja mengumumkan jika mereka telah melakukan nikah siri pada tahun awal ini. Pengumuman tersebut sontak membuat publik merasa tertipu oleh Rizky Bilar dan pedangdut Lesti Kejora. Seperti apa yang kita ketahui jika Lesti dan Bilar telah melakukan rangkaian pernikahan yang disiarkan langsung di stasiun televisi. Tersebutlah yang membuat publik merasa terbohongi dan menganggap jika pasangan yang kerap disapa Leslar ini telah melakukan kebohongan publik. Seperti yang dilakukan oleh salah satu warganet. Dari laman akun Facebooknya, seorang perempuan yang bernama Mila Mahmuda Jamhari menyebutkan jika dirinya akan membuat laporan untuk pasangan Leslar tersebut. Bismillah, saya berpikir untuk melaporkan kebohongan Leslar ke Polda karena sudah membuat gaduh dan acak-acak hukum dan syariat, tulis Mila di laman akun Facebooknya. Agar tidak ada lagi artis dan TV menjadikan syariat Islam sebagai komoditas, tambahnya. Dirinya juga menuliskan alasan pasangan Leslar tersebut bisa dipidana karena kasus pembohongan publik dan mendapatkan hukuman 4 tahun penjara. Mengapa Leslar bisa dipidana karena kebohongan? Karena sudah jurisprudensi. Kasus dengan pasal kebohongan yang menyebabkan kegaduhan divonis 4 tahun, ucapnya. Tak hanya membawa hukum saja, dirinya juga menyebutkan dalil yang ada dalam Al-Quran tentang ciri-ciri orang pendusta yang ada di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 105 dan menyertakan sebuah hadis. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang-orang pendusta, bebernya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara padahal ia berbohong.
untuk sekedar membuat orang-orang tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, tambahnya. Di laman akun Facebooknya, ia juga memperingati pendukung Leslar jika pembahasan hukum yang dilakukan di Facebooknya merupakan hal yang biasa. Buat pendukung Leslar yang lagi uprek-uprek profil aku, bahasan soal hukum di akun aku adalah hal yang sangat biasa. Gak usah kegeeran, hanya bahas idola kalian. Dah biasa bahasnya, kumpas tuntas, tulisnya.